pelajari adalah nih. Karena ujian adalah open all. Open all. Dibuka Boleh. Apa? Boleh. Boleh. Bebas. Open orang buka handphone boleh, buka laptop lagi boleh pas. Bedanya kan enggak ada. Oke, yang perlu dipelajari terkait dengan belajar sistem. Karena kuliah sistem biomedik. Kalau kita belajar sistem biomedik, maka yang dipelajari adalah sistem. Pelajari sistem-sistem terkait dengan peralatan-peralatan medis. Cara kerja bagaimana dipelajari. Bukan cara kerja gimana cara pasangnya, tapi bagaimana cara dia mendapatkan sinyal dari sensor yang dipakai apa. Contoh ini misalnya pernapasan. Teman-teman sudah paham kan? Berarti pernapasan yang digunakan itu, sensor yang digunakan adalah sensor yang deteksi kalau nggak flow dari nasal, dari dada, menurut kan? Berarti sensor cuma dua. Kalau nggak mechanical, flow. Yang mechanical bisa dibagi dua lagi. Bisa menggunakan resistance, bisa menggunakan kapasitansi. Kapasitansi gimana cara kerjanya? Nah, kalau dia memiliki dua buah plug elektrod, kan konsep dari yang namanya kapasitansi kan pada saat ada dua elemen yang saling berdekatan, jika dia berbeda jaraknya akan memberikan nilai kapasitansinya berbeda kan? Iya, Pak. Itu konsepnya. Kan ketika kembang optis kan Mantap. dua kan? Iya, Pak. Nah, itu kira-kira. Ya bukan dibayangkan nanti elemennya dipasang kayak gini ya, dua gini enggak dong. Itu kayak jadi malah nanti bisa dibuat gini. Nah, berarti kan antara lempengannya ada jarak kan? Nah, jadi dia kembang, turun kembang, turun. Nah, yang seperti itu dipelajari. Kemudian kalau sudah tahu kapasitansi keluarannya apa, Tegangan. jadi bisa langsung kan? Bagaimana tegangan yang keluar? Nah, perlu dipelajari bagaimana karakteristik tegangan dari kapasitansi. Jadi nggak bisa langsung soal DC, pasti pelajari dulu gimana kan? Resistansi juga sama, mau PWS mau pakai voltage divider seperti itu. Wah, Mas Heri, terima kasih. Chargernya ada Mas? Oke, motor ini. Terima kasih ya. Tanya Mas. Saya biasa. Laptop lah. Oke. Nah, setelah itu yang terjadi apa lagi? Masalah pengkondisian sinyal. Berarti kalau saya butuh transducer, mengubah dari kemana ke pelajari gimana cara buatnya. Pelajari. Induktansi. Kalau induktansi yang digunakan sensornya, pelajari gimana cara mengubah atau cara kerja induktansi sehingga bisa menjadi suatu tegangan yang dimasukkan ke ADC. Masih ingat apa konsep induktansi, gimana cara kerjanya? Perubahan flux magnetik mengubah tegangan, dan flux itu dirubah karena ada apanya? Karena gaya-gaya magnetnya ada yang terpotong. Makanya contoh, kalau misalnya ada medan magnet antara dua nih magnet nih, dikasih arus listrik, ada magnet kan? Kalau ada benda yang mengalir di sana, maka garis medannya terpotong kan? Maka tegangannya pasti akan berubah kan? Nah, itu bisa menjadi suatu cara memahami, ada nggak sensor yang bisa digunakan untuk biomedis. Kemudian kedua adalah, yang berikutnya adalah belajar tentang masalah proses amplifier. Kalau teman kayak amplify, cek amplifiernya mau di mana? Mau sebelum masuk ADC atau setelah masuk ADC? Tapi kalau pakai Arduino, berarti kan harusnya sebelum ADC kan? Nah, itu dipikirkan lebih baik. Ada yang jawab kemarin ADC-nya terpisah dari Arduino. Terus saya jawab, saya kasih komentar. Terus ADC dari Arduino itu apa? Kok ada pakai ADC terpisah dari Arduino? Karena sudah masuk Arduino, ini bisa ADC itu. Dan yang terakhir adalah algoritma. Yang ini nggak bisa ditawar. Kalian harus tahu sinyal yang dideteksi itu apa dan kebutuhan untuk parameternya apa. Saya sudah jelaskan minggu lalu tentang masalah apa sinyal ataupun bentuk parameter signal yang dibutuhkan untuk mendeteksi suatu fungsi tubuh manusia fisiologisnya. Ingat kan? Kalau misalnya saya butuh pernapasan, berarti yang saya harus deteksi adalah jumlah puncaknya kan? Untuk mengetahui berapa pernapasan eksilinal per menit.
Kalau misalnya otak EEG misalnya, apa saya perlu deteksi puncak-puncak? Kan nggak mungkin, karena sinyal EEG kan nggak seperti sinyal pernapasan yang periodik kan. Kita bernapas periodik kan. Iya. Kalau otak kan enggak. Makanya kalau otak itu harus menggunakan domain frekuensi, berarti harus ditransformasi Fourier dulu kan. Algoritma gimana cara dapatnya? Berarti teman-teman harus menerapkan Fourier dulu. Terus gimana cara nanti membagi fitur-fiturnya yang ada di sinyal otak? Ada delta, beta, theta, gamma. Nah, algoritma itu dipikirkan. Saya sudah menjelaskan, kalau kalian masih ingat, tentang masalah domain frekuensi. Kalau kita berbicara otak, ada delta, theta, beta, gamma itu kan frekuensinya dipecah-pecah. Kalau frekuensi yang dominan di 4 Hz ke bawah, berarti delta yang dominan. Berarti fungsi otak itu ngapain? Tidur. Kalau misalnya beta 13 sampai 30 Hz, yang dominan frekuensinya di sana, amplitude powernya. Berarti otak sedang bekerja. Bukan ngantuk di otak itu semakin rendah frekuensinya, berarti sedang tidak bekerja. Nah, kita berarti kalau tidak bekerja kan otak kita berarti kita istirahat kan? Berarti sedang tidur atau ngantuk atau apa. Semakin tinggi frekuensi kita, berarti sedang berpikir, sedang bekerja. Dan otak itu tertinggi frekuensinya nggak seperti manusia mendengar sampai kilohertz, enggak. Tertinggi itu cuma sampai 40 Hz doang. Tidak tertinggi otak manusia. Apa? Albert Einstein belum otaknya yang berbeda, tapi volume otaknya yang unik. Bagian sini. Oh, iya. Ya, ada bagian otak tertentu, bagian tepi yang dia tuh beda yang lain. Kalau tegangan otaknya itu pasti akan berbeda, karena kan masalah bagaimana transmitter informasinya. Tetapi yang membuat dia otak berbeda, bentuk otaknya itu yang dimuseumkan yang beda manusia. Tapi itu Albert Einstein ya. Kalian jangan lupa, Nikola Tesla itu juga orang pintar. Saya aja sekarang mulai berpikir, kenapa dulu kita nggak pakai konsep Nikola Tesla? Kenapa kayak punya Alexander Graham Bell? Konspirasi. Iya, konspirasi. Karena kalau Tesla dulu kita pakai, mungkin sekarang nggak seperti sekarang, terlalu boros. Listrik gratis Pasti. Nikola Tesla. Semua masa. Nah biasanya kalau udah politik masuk ke dalam akademisi ataupun ke dalam pendidikan atau penelitian, itu jadi udah politik lah. Oke, itu ujian seperti itu ya bentuknya ya. Soal ujian akan banyak. Saya buat maksimal cuma 2 soal. Tetapi jawabannya mohon hati-hati, nggak seperti yang awal tadi. Kerjakan baik-baik. Kalian punya resource banyak, semua udah kita melihat apapun boleh.